menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga. Haleluya, 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 sekali lagi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, yang menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Haleluya. Sebelum saya masuk sharingkan firman, kalau kita bicara pengorbanan, saya tadi malam itu lihat film itu sampai jam 1 malam. Karena istri saya panggil tukang pijat ke rumah, jadi saya nungguin anak saya yang paling kecil. Sambil saya lihat nonton film, di situ ceritanya itu film Cina ya. Nah, bagaimana ceritanya dia memperjuangkan rakyatnya supaya ada kemerdekaan. Dan ternyata saya lihat film itu, akhirnya saya baru sadar pagi tadi bahwa segala sesuatu itu dibutuhkan satu perjuangan. Dan nggak ada kemerdekaan itu diraih tanpa suatu perjuangan. Dan di situ diceritakan bagaimana di area itu di Guangzhou waktu itu, dan ternyata itu true story, dikuasai beberapa geng besar sehingga di pelabuhan Guangzhou itu orang dijadikan budak, dan geng itu yang berkuasa dengan kejinya. Dan akhirnya ada beberapa kelompok pemuda dan dia rela berkorban, bahkan pacarnya sendiri itu dia mau rela mati, mengorbankan nyawanya untuk sebuah perjuangan sampai daerah itu menjadi area yang merdeka di Guangzhou. Dan di akhir cerita saya baru tahu ternyata itu kejadian nyata gitu. Dan luar biasa, dan pada siang hari ini pun saya pun akan sampaikan tentang kemerdekaan. Kenapa? Karena bulan ini kan kita masih bulan Agustus ya, meskipun kurang beberapa hari masuk di September,
Jadi kita masih di bulan kemerdekaan, ya. Di ayat-ayat firman Tuhan banyak dikatakan tentang kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus itu kita ngalaminya dengan enak saja, enjoy aja saat ini. Kita mungkin nggak ngalami bagaimana keluarga mereka, anak-anak mereka yang waktu itu sebelum terjadi kemerdekaan itu nggak seperti yang kita alami. Nah, ayat-ayat firman Tuhan banyak sekali bicara tentang kemerdekaan dan mungkin dari beberapa kita hafal tentang ayat-ayat kemerdekaan. Nah, pada siang ini saya akan bagikan singkat saja karena di tempat saya nanti siang juga ada acara doa siang, jadi saya agak cepat juga. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang yaitu apakah kita itu sekarang benar-benar merasa sudah merdeka? Pertanyaannya itu. Loh Pak, saya itu sudah merdeka, wong Indonesia aja sudah merdeka, apalagi saya. Dan kalau bicara tentang keuangan, saya itu keuangannya dalam tanda kutip sudah merdeka. Saya sudah mapan, sudah nyaman. Dan kemerdekaan apa lagi yang saya harus kejar? Harus butuh perjuangan apa? Nah, seringkali pertanyaan ini nggak sadar yang kita rasakan sekarang ini bahwa sebenarnya bukan masalah hal yang dilihat orang, yang dilihat orang itu sukses, yang dilihat itu luar biasa, tapi apakah benar-benar dalam hati kita itu sudah merasakan kemerdekaan? Ya. Di Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan ayat ini sering kali kita dengar minggu-minggu ini di bulan Agustus, mungkin ayat ini sudah sering kita dengar tentang kemerdekaan ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan tadi yang pertama, saya merasa sudah merdekakah kita saat ini secara lahir batin? Mungkin kita bisa merenung sejenak, bener nggak aku sih merasa merdeka? Bener nggak sih aku itu sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Atau mungkin cuma merdeka dalam hal keuangan saja, merdeka karena nggak ada tanggungan apa-apa, merdeka nggak ada hutang yang tak bayar, merdeka nggak ada tanggungan orang tua, keluarga yang aku harus tanggung. Apa itu yang dimaksud kemerdekaan? Di Roma 6 ayat 18 kita belajar bahwa kemerdekaan yang dijelaskan di konteks ini, Paulus menulis surat di Roma yang dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi ada beberapa kemerdekaan yang harusnya dijelaskan di sini kita harus lepas, yaitu merdeka dari ikatan dosa. Jadi ada dua yang nanti saya akan jelaskan, dosa dan ikatan dunia. Ya, merdeka dari ikatan dosa. Lupa, saya itu sudah nggak nyuri, saya udah nggak berzina, saya sudah bayar perpuluhan, saya udah pelayanan. Ya, tapi kita seringkali lupa bahwa bentuk dosa modern ini sekarang lebih canggih. Jadi dosa ini selalu ngikuti zaman. Bukan saya mengiyakan dosa, tapi bentuknya itu sudah modern. Seperti penyembahan berhala. Penyembahan berhala kalau dulu patung dan segala macam, tapi sekarang yang lain. Segala sesuatu yang mengikat pikiran kita melebihi Tuhan itu sebenarnya penyembahan berhala. Hal-hal yang menjadikan kita pikiran, perbuatan itu melebihi pikiran kita kepada Tuhan, termasuk pelayanan juga. Melebihi kepada Tuhan itu pun juga penyembahan berhala. Nah, di dunia modern sekarang, kita kalau lihat 10 perintah Tuhan, kita ngomong, oh Tuhan, Bapak saya itu udah enggak, saya udah menyembah Tuhan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri dan lain sebagainya. Tetapi ikatan dosa modern yang terselubung, tanda kutip ya, hidden evil agenda itu punya agenda jahat yang tersembunyi, yang kelihatannya sopan, tapi ini sering kali kita lakukan, yaitu kadang kita melakukan sedikit tanda kutip dusta kecil. Oh ya, masih OTW, padahal kita baru mandi. Oh ya tunggu ya, nanti tak kirim ya. Padahal barangnya itu di packing aja, jadi aja belum selesai. Nah, yang ketawa mungkin pengalaman ya. Makanya saya tadi mau bilang pas saya OTW, aku belum siap, saya nggak usah ngomong OTW dulu.
Nah, ini dosa modern yang sepertinya itu bukan sesuatu hal yang membuat kita merasa berdosa. Tapi kalau kita lihat Paulus tadi ngomong, kalau kita jadi orang merdeka ya kita totali, kita lepaskan itu semua. Kenapa? Itu akan jadi ikatan. Itu ikatan modern yang selama ini kita sendiri nggak merasakan. Dan hal ini kalau dibiarkan terus menerus, itu kalau sekarang orang pandemi ini dia bilang liburan tipis-tipis ya. Mungkin orang ngomong, itu Pak dosa tipis-tipis ini Pak. Ini dusta tipis-tipis. Nanti kalau lama-kelamaan itu jadi dusta tebel-tebel nih. Bukan lagi liburan tipis-tipis tapi liburan tebel-tebel. Sama. Kalau kita berpikir satu ini nggak apa-apa ya oke lah. OTW tapi masih 2 jam lagi berangkat ya oke. Tapi ini akhirnya menjadi kebiasaan. Dan terus menerus itu akan menjadi karakter. Ya, saya punya anak 2, ya dua-duanya masih SMP. Saya didik dia itu begitu ya tanda kutip agak sedikit keras. Tapi ya susah ya namanya anak ya. Dia saya paksakan setiap hari kirim ke saya 1 pasal minimal beberapa highlight ayat yang harus dia dapatkan. Tapi sering kali bolong. Dalam 1 minggu itu kirim ke saya paling 2-3 kali. Tapi yang jadi kegemarannya itu hal yang lain di HP-nya. Makanya saya sering kali saya agak keras sama dia sampai sering kali agak berbeda pendapat sampai istri saya. Kenapa? Karena ini membuahkan suatu karakter. Saya pun dulu seperti itu sama bapak saya di Surabaya. Pagi bangun, saya mau sekolah, saya harus siapin baju, tas, sepatu, kas kaki, maaf CD semua di kasur saya harus sudah rapi, jam 6 pagi. Sebelum saya mandi itu harus tak siapin semua. Lah ini tak terapkan ke anak saya, ini nggak bisa. Gitu. Saya maunya semuanya seperti itu, gitu loh. Lah hal-hal seperti itu membuahkan suatu karakter. Kalau kita ngomong dusta tipis-tipis nggak apa-apa, tapi kalau dibiarin itu menjadi karakter. Karena saya setiap pagi begitu bapak saya ini menggembleng saya seperti itu, dan tiap hari Minggu saya harus olahraga, dan itu membuat saya sampai sekarang pun ya meskipun nggak rutin olahraga saya masih suka olahraga gitu. Karena saya yakin itu membuahkan sesuatu yang dulu kita pernah terima. Sama kalau kita mulai sering lakukan hal-hal yang mungkin tanda kutip ini nggak dosa lah. Ini biasa saja. Itu lama-kelamaan di otak kita, di bawah sadar kita, itu akan membuat suatu kebenaran tanda kutip pribadi. Ini nggak apa-apa. Kalau kita mau ngomong merdeka, itu butuh perjuangan. Amin. Nggak ada orang merdeka, terus ujuk-ujuk merdeka. Enggak. Indonesia berjuang dari penjajahan 350 tahun. Sayangnya bukan Inggris yang jajah kita ya. Kalau Inggris yang jajah kita, Singapura kalah sama kita. Malaysia kalah sama kita. Australia kalah sama kita. Sayangnya kita dijajah Belanda, negara kiri waktu itu. Kalau kita dijajah Inggris, pemenang perang dunia pertama. Wow, keren Indonesia. Ya, tapi kita lihat bahwa perjuangan yang terus menerus dan itu akan menghasilkan kemerdekaan. Itulah sebenarnya kemerdekaan yang sejati yang Paulus katakan. Nggak ada orang begitu ujuk-ujuk dia mau lepas dari dosa, nggak bisa. Dia jatuh bangun, dia terus menerus dia akan lakukan. Dan yang kedua yaitu ikatan-ikatan dunia. Ikatan dunia apa? Ikatan dunia modern. Ya kita selalu belajar yang modern aja ya, nggak usah yang jadul-jadul. Ya, kalau ikatan dunia modern yang susah dilepaskan dan sering berdampak saat ini yaitu apa? Sosmed. Ada yang nggak tahu sosmed di sini bisa angkat tangan ya? Ya. Saya yakin semua pasti punya Facebook, semua punya IG, semua punya WhatsApp, dan mungkin beberapa punya akun TikTok. Ada yang suka TikTok kan sih? Anak teman saya balita sudah biasa TikTokan. Anak komsel saya nanya sama Pak Rudi, umur 3 tahun tuh dia biasa TikTokan. Sampai sebegitunya, mulai dari balita sampai orang tua.
addicted-nya begitu luar biasa. Dan ini adalah suatu ikatan modern kalau saya katakan. Ikatan dunia modern itu memang kelihatannya biasa saja. Tapi begitu terikat. Coba yang duduk di sini setengah hari saja nggak usah buka sosmed. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Maksudnya kalau bukan jam kerja ya. Kalau jam kerja kan mungkin ada kaitannya dengan kerjaan. Kalau mungkin pas hari libur. Wah, kalau hari libur Pak, wah bisa sosmedan dari subuh sampai malam, gitu. Yang senyum-senyum ini kayaknya pengalaman ini. Ya, kenapa hal itu sering kali menjadi suatu ikatan, padahal di HP-nya itu ada aplikasi Alkitab juga. Kenapa dia nggak belajar terus-menerus merenungkan firman Tuhan seperti Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 siang dan malam? Nah, seringkali ikatan ini oleh iblis dijadikan sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal, sesuatu yang sepertinya ini orang nggak berpikir ini dia terikat apa enggak. Sadar nggak kita ini terikat selama ini? Kalau sering lihat di Facebook atau di IG, orang mukanya ditempeli sama HP, tahu ya Mas ya, diikat kepalanya. Mau tidur, mau apa, mau makan, mau apa, itu mukanya ditempel sama HP. Dan sebenarnya kalau kita lihat 30 tahun yang lalu, tanpa itu semua pun orang masih bisa hidup. Orang masih bisa enjoy hidupnya seperti layaknya sekarang. Lah kenapa saat ini kita begitu terikatnya? Dan ini pun saya sebagai orang tua pun juga tantangan juga bagi anak-anak saya mendidik dia untuk bagaimana dia nggak terikat seperti itu. Kalau enggak, itu mulai dari kecil itu dia udah tertanamkan seperti itu. Saya barusan ganti handphone anak saya karena error, dan setelah beli error lagi. Saya bilang sama masnya gini, Mas, gini biar error bawa aja beberapa hari. Anak saya nangis, jerit-jerit dia. Tapi jangan beberapa hari, 1 hari enggak, kamu biar berhenti. Saya bilang gitu, bawa aja Sabtu Minggu 2 hari, nggak mau dia. Sampai sekarang pun juga masih error, dia nggak mau connect sinyalnya, pokoknya wifi-nya connect dia main aja. Kenapa seperti itu? Ini tantangan besar kita bagi orang tua saat ini yang menghadapi anak-anak kita di zaman milenial ini. Bagaimana nilai-nilai Alkitabiah itu kok bisa digantikan dengan ikatan dunia yang katanya kita adalah orang merdeka dalam Kristus. Pagi ini kita belajar bagaimana ikatan dunia modern itu nggak menjadi ikatan yang begitu kuat dalam hidup kita. Ada ikatan yang lain yang mengikat kita, yang mengikat dunia saat ini, yaitu mamon. Tuhan Yesus pernah ngomong bahwa ada 2 hal, ada hal lain yang bisa menggantikan Tuhan, yaitu mamon, uang. Uangnya nggak masalah, tapi yang masalah kalau dia terlalu cinta sama uang. Di Alkitab dikatakan karena cinta uang orang melakukan banyak kejahatan. Bukan uangnya nggak masalah, tapi orangnya yang masalah. Cinta akan uangnya yang masalah. Saya punya seorang teman baik dan dia seorang pengusaha seluler besar di Semarang. Dia aktivis dan donatur gereja besar di Semarang. Dan saya sering pergi ke luar negeri sama dia, dan dia kalau pergi dia nggak mau yang kelas ekonomi. Jadi kalau saya diajak pergi dia itu agak mikir-mikir juga. Dia minimal selalu minta bisnis kelas. Terakhir ke Bangkok sama saya, sekali-sekali bisnis kelas, saya bilang gitu. Saya pikir mikir juga, istri saya protes, ngapain pergi gitu aja bisnis kelas gitu. Ya, dia adalah seorang yang sukses dan kuat karakternya untuk bekerja. Dan suatu malam saya ditelepon, tetangga saya depan itu datang ke rumah saya. Dia minta tolong, Pak, tolong diteleponkan temennya Bapak, namanya ini. Saya kaget, kenapa? Masalah keuangan, dan karena teman saya ini meribakan uang, dan tetangga saya depan itu sampai rumahnya digadaikan, dan dia nggak bisa bayar bunganya,
Sampai sebegitunya jam 11 malam tak telepon teman saya. Tak telepon baik-baik, tapi nadanya agak meninggi. Dalam tanda kutip dia nggak setuju, nggak mau memberikan belas kasihan. Akhirnya setengah jam saya selesai telepon, setengah 12 malam tak tutup. Di depan tetangga saya bilang, Pak sorry, aku teman baik sama dia, deket sama dia. Tapi kalau udah urusan satu itu, kayaknya dia nggak mau bantu. Nah saya lihat di sini, kalau kita lihat orang begitu luar biasa dilihat di gereja sebagai donatur, sebagai seorang yang wow pelayanannya, tapi dalam satu hal ini kecintaannya akan uang, dia nggak ada compassion, dia nggak ada belas kasihan. Saya kemarin tulis di Facebook, banyak orang kaya di dunia ini, tapi sedikit orang yang kaya belas kasihan. Bahkan saya ngomong sama teman-teman saya, kalau cuma kaya aja, orang Kristen kaya aja tapi do nothing, mending dia nggak jadi orang Kristen. Kenapa? Yesus pun nggak perlu turun ke dunia, ngapain? Buat kita yang dosa itu ngapain? Dia mending aja nongkrong di surga. Lah kenapa kita nggak berpikir seperti Yesus? Mau repot-repot, dia raja di atas segala raja, mau turun. Lah kita itu nggak ada apa-apanya bagi Yesus. Kita mau kerjakan, kita jual harta kita, kita melayani dia mati-matian pun tuh nggak bisa dibandingkan dengan penyelamatan di atas hidup kita. Amin. Begitu berharganya. Nah, seringkali kita membandingkan segala sesuatu dengan masalah yang dinamakan mamon. Dan ini adalah ikatan yang paling kuat. Kalau kita ngomong di gereja, aku sudah bebas, aku orang merdeka. Tapi giliran orang utang, dikasih bunga, bunganya tinggi, tapi dia di gereja luar biasa. Dan waktu itu sempat saya tegur, tapi teman saya ini merasa tidak bersalah karena dia merasa dia mengembangkan berkat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Wah luar biasa, alasannya rohani banget. Dan salah satu staf gembalanya dia teman baik saya juga, dan tak tanya, dan dia sudah tahu. Dia telepon, wah alasannya sama Pak Eko, sama, dia mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dengan cara seperti itu, luar biasa. Dan itu saya lihat bahwa itu adalah ikatan modern yang saat ini orang nggak merasa bahwa itu suatu dosa, nggak merasa bahwa itu adalah suatu ikatan yang orang nggak bisa lepas, cinta akan uang. Kemudian selanjutnya, kemerdekaan yang bagaimana kalau begitu yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Ya, di Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus katakan di sini kalau kita mau menjadi orang merdeka, kalau kita mau benar-benar jadi orang yang bebas, kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu seenaknya. Ya, kalau kita lihat ada siklus kehidupan. Waktu kita lahir itu ada dalam pengawasan orang tua. Waktu anak-anak pun masih dalam pengawasan orang tua. Tapi waktu dewasa kita bebas tentukan hidup. Tapi kalau kita lihat waktu anak-anak pun sebenarnya dia pun kan juga bebas melakukan segala sesuatu. Benar gak? Dia bukan robot. Dia kerjakan apapun dengan bebas. Mau makan, mau apa, mau jalan, mau apa, meskipun dia anak-anak, tapi masih dalam kontrol orang tua. Ya, merdeka itu bebas, tapi bukan seenaknya sendiri. Harus terkendali. Waktu dewasa apalagi, sudah bukan lagi dikontrol sama orang tuanya, bukan lagi diawasi dan dikendalikan orang tua, dia dengan bebas menentukan apa yang menjadi jalan hidupnya. Di situ ada, saya tulis di situ ada dua hal, pengendalian diri dan pengendalian oleh Roh Kudus. Jadi kalau yang sudah dewasa tadi, bebas menentukan hidupnya, harus ada dua kendali. Yang pertama dikendalikan oleh diri sendiri.
Di Galatia 5:22 yang terakhir dikatakan, yang pertama kasih, yang terakhir apa? Penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri paling akhir dan kasih paling depan? Kasih ini adalah yang utama dan yang terutama, seperti Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihlah sesamamu, dan di ayat 38 kasihlah Tuhan Allahmu, di ayat 38 kasihlah sesamamu manusia. Kenapa di Galatia 5:22 ini dikatakan kasih yang pertama, tapi yang sebagai penutup itu adalah penguasaan diri. Di sini kita belajar bahwa penguasaan diri, Paulus tulis kepada jemaat di Galatia waktu itu, supaya apa? Hidup kemerdekaan kita itu tidak ngawur, tidak seenaknya. Jadi waktu Paulus nulis di jemaat di Galatia di pasal yang sama ini di ayat 13, di bawahnya Galatia 5:22, di situ tentang perbuatan daging, bagaimana kita bisa dikendalikan oleh Roh Kudus yang kedua. Ada 3 aplikasi yang saya mau sharekan. Bagaimana kita bisa dikendalikan Roh Kudus? Kalau yang pertama tadi oleh pengendalian diri kita. Kalau pengendalian diri kita itu ya kita harus ada self control. Kalau sudah malam mungkin ada nasi goreng lewat, ya kita ngendalikan diri kita lah. Ya. Yang ketawa-tawa ini kesukaannya nasi goreng dimakan malam hari ini. Ya, kalau udah tahu kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya nggak usah makan jeroan. Ya paling enggak itu aplikasi-aplikasi yang sederhana untuk kita mengendalikan diri. Yang kedua dikendalikan oleh roh, ini ada 3 aplikasi yang saya mau sharekan. Yang pertama yaitu hati yang menyembah. Hati yang menyembah ini bukan dalam arti kata di mana kita berada dalam suatu ritual ibadah. Bukan. Jadi Tuhan disembah bukan dibatasi oleh gedung gereja. Di Yohanes 10 dikatakan akan banyak datang orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahkan Yesus ngomong bahwa banyak orang ngomong Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan ngomong aku nggak kenal engkau. Kenapa? Karena nggak ada keintiman. Keintiman bisa dibangun di saat hati kita sering menyembah. Lah sering menyembah itu kita jarang. Pak, saya paling menyembah ya seminggu sekali atau 2 kali saat persekutuan. Nah, orang berpikirnya menyembah itu adalah dalam suatu bentuk tatanan ibadah kebaktian seperti ini dia bisa menyembah. Enggak. Menyembah bisa kapan aja. Loh Pak, aku biasanya mau puji Tuhan bisanya di kamar mandi, enggak masalah. Kamu mau pakai baju enggak pakai baju nyanyi nyembah Tuhan ya juga Tuhan enggak protes. Benar enggak? Enggak masalah. Pak, aku bisanya cuma pagi masih belum mandi apa Tuhan enggak pernah protes, kamu bau mulutmu enak apa enggak enak, enggak masalah juga. Jadi sebenarnya masalah menyembah itu masalah hati. Makanya saya katakan hati yang menyembah, mulut yang penuh dengan pujian. Kenapa Daud tetap ditulis sampai di kitab Wahyu? Padahal kita lihat Daud bukan orang yang suci. Daud adalah orang tanda kutip bajingan, pembunuh, pezina. Tapi kenapa Tuhan ngomong the man after God of heart? Orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan di kitab Wahyu pun masih ditulis. Kenapa? Karena dia punya hati yang menyembah. Dia punya hati yang selalu memuji Tuhan meskipun hidupnya enggak suci. Tapi dia 3 kali sehari memuji Tuhan. 3 kali apa 7 kali ya Pak? Kalau Daniel berapa kali? 3 kali ya. Iya. Daud yang seorang raja dia punya waktu seperti itu. Kita yang punya bukan raja aja banyak alasan untuk menyembah Tuhan. Daniel orang kepercayaannya Nebukadnezar aja dia bisa berkali-kali menyembah Tuhan. Orang yang sibuk, tapi kita seringkali nggak menyembah Tuhan karena kita sok sibuk. Sampai Tuhan berpikir, aku kapan-kapan sok sibuk sama kamu lah. Coba tak hentikan 1-2 menit nafasnya. Oh sibuk nak, aku sibuk sorry, di-on-kan lagi. Untung Tuhan nggak pernah sibuk ya buat kita, amin. Tapi kita yang sering sok sibuk menyembah Dia. Kita mau rubah. Ya, itu yang pertama.
Yang kedua, kita punya pikiran Kristus. Gimana kita punya pikiran Kristus kalau jam-jam, detik-detik, menit-menit kita isi cuma sosmed? Kita lihat cuma like, TikTok, update status orang lain. Alah, kurang kerjaan sampai anak saya itu bangun pagi, dia lihat, kamu ngapain lihat TikToknya orang lain? Mending kamu baca firman. Tak paksa terus anak saya seperti itu. Kenapa? Kalau kita nggak ada pikiran yang diisi firman, kita nggak bisa ngomong pikiran Kristus ada dalam pikiranku. Nonsen. Yang ada adalah yang diingat statusnya Pak Sem pagi ini. Status WA-nya apa, status Facebook-nya, status IG-nya, di live story-nya apa. Yang diingat itu. Dia nggak lagi mengingat Mazmur 1 ayat 1, Galati 5 ayat 22. Yeremia 17 ayat 11, dia nggak lagi mengingat itu lagi. Apa Ibrani 13, apa 1 Korintus 14, 1 Korintus 12 tentang kasih. Nah, gimana kita bisa mengingat itu kalau kita nggak pernah baca firman? Kita nggak bisa ngomong pikiranku dipenuhi dengan pikiran Kristus, nonsen. Kalau nggak satu hari kita minimal berapa pasal baca firman. Amin. Kita nggak bisa seperti itu. Karena dunia modern ini mulai semua digiring ke hal-hal yang serba modern, sepertinya canggih, tapi menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ini harus diingat. Sepertinya canggih, tapi kita dijauhkan dari Tuhan oleh hal-hal seperti itu. Nah, ini terus-menerus akan kita perbuat. Makanya yang ketiga, sehari-hari hidup kita harus mengingat salib Kristus. Paulus bisa hidup dalam kebenaran yang luar biasa. Di ayatnya, di salah satu ayatnya dia tulis, aku setiap hari mengingat salib Kristus. Bisa cari ayatnya di situ. Kenapa Paulus ngomong seperti itu? Dia nggak bisa melakukan yang baik tanpa dia melihat salib Kristus. Paulus sempat ngomong, aku mau melakukan yang baik tapi yang jahat yang keluar. Tapi Paulus ngomong, saat aku melihat salib Kristus terus menerus, dia bisa mematikan kedagingan dia. Amin. Sama. Saat kita mau ngomong hidup dalam Tuhan, merdeka dari ikatan dosa, kalau pikiran kita nggak isi firman, kalau hidup kita nggak ngingat salib Kristus setiap saat, ya kedagingannya yang muncul. Kedagingan itu sering kali mendominan kita. Satu yang sering kali kita harus berjuang setiap hari, emosi. Ada yang nggak pernah emosi di sini? Wah, luar biasa, malaikat semua ya. Ya, apalagi yang di atas nih, yang pakai topi nih. Ya, sering kali kita terpancing. Saya mau berangkat ini aja pun saya sama istri saya sempat, waduh, cuma masalah sepele karena ini tadi bakar ikan dulu. Nanti saya ada doa siang, istri saya bakar ikan karena istri saya hobinya masak ya. Jadi saya pagi bantu dulu, bangun pagi, padahal saya tadi malam tidur jam 1. Pagi-pagi bangun dulu, nyiapin areng dulu dan sebagainya. Baru anak saya tak bangunin. Nah, mau berangkat, wah udah ribut dan garu-garu. Nah, ini tantangan. Kalau kita nggak melihat salib Kristus, maksudnya kita nggak menyalibkan kedagingan kita, egois kita akan kalah setiap hari. Tapi kita mau jadi orang-orang yang merdeka. Amin. Jadi orang-orang yang menang. Amin. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir saya mau sharekan yaitu hidup merdeka sebagai hamba Allah di 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Jadi ada sikap nyata sebagai hamba Allah, yaitu bagaimana kita bisa hidup merdeka kalau kita nggak hidup sebagai hamba Allah. Kalau kita punya pembantu dalam tanda kutip kan sama dengan hamba, apa kacung ya. Kalau dia nggak mau nurut sama tuannya, kalau dia nggak mau taat sama aturan di rumah, dia nggak mau sepenuh hati menyerahkan hidupnya sama tuannya, kita ingoni nggak? Kita terus pakai dia nggak? Males. Saya pernah sebulan ganti pembantu 3 kali. Karena sakar PD waktu itu anak saya masih kecil-kecil, masih balita.
Sampai istri saya pusing ngajari ini, sakar PDW gini-gini, sakar PDW ganti lagi. Sampai maklarnya datang bawa lagi, 2 minggu lagi bawa lagi, orangnya gitu lagi itu lagi. Aduh susah. Lah kalau kita melihat manusia aja bikin jengkel, tapi kita nggak pernah lihat kita, diri kita. Mungkin Tuhan sudah ampun-ampun jengkel sama kita. Kamu lihatnya orang lain aja buat jengkel kamu, tapi kamu sendiri buat jengkel Tuhan berapa kali. Tapi Tuhan Maha Kasih, amin. Ya, bagaimana kita punya sikap nurut, kita punya sikap taat, kita punya sikap sepenuh hati menyerahkan hidup kita sebagai hambanya. Kita nggak bisa ngomong, Tuhan pakai aku sebagai alatmu, jadikan aku hambamu yang setia, tapi nggak pernah nurut. Kita lihat aja dari seorang pembantu yang mungkin punya pembantu di rumah. Kalau dia nggak nurut, dia nggak taat, bikin jengkel majikannya nggak. Nah, kita harus introspeksi kita sendiri. Jangan sampai membuat Tuhan jengkel. Apakah aku sudah nurut? Apakah aku sudah setia? Apakah aku sudah menyerahkan hidupku sepenuhnya pada Tuhan? Paulus katakan sebagai orang merdeka, itu sebagai hamba Allah. Yang terakhir, ada aplikasi yang kita bisa kerjakan sehari-hari. Ada 2 hal yang saya mau sharingkan. Yang pertama, terus tanamkan dalam pikiran. Kenapa pikiran? Karena segala sesuatu dimulai dari pikiran. Kita ke tempat ini, kalau kita nggak mikir bisa nyasar, benar nggak? Jadi segala sesuatu adalah pikiran. Kita harus tanamkan di pikiran kita bahwa kita adalah orang yang merdeka total dalam Kristus. Katakan merdeka total dalam Kristus. Ya, sekali lagi, aku orang yang merdeka total dalam Kristus. Ya. Yang kedua, minta Roh Kudus kendalikan kemerdekaan kita. Minta Roh Kudus pimpin hidup kita, minta Roh Kudus kuasai hidup kita, kita benar-benar jadi orang yang merdeka sepenuhnya. Saya akan akhiri sebuah kesaksian, dan ini kejadiannya baru kemarin siang. Ya. Istri saya itu cari tukang pijet, karena suka pijet, meskipun tadi malam sudah ada tukang pijet, siang itu kita cari ke langganan yang di daerah MT Haryono. Dan sebenarnya orangnya itu udah meninggal, namanya Om Beni. Di depan Hotel Gates itu ada gang masuk, tapi istri saya itu ngotot ke sana. Mungkin Om Beni ini punya asisten. Akhirnya bener, waktu tanya ke adiknya dia bilang waktu kita masuk, loh Om Beni udah meninggal. Ya saya tahu, tapi pasti ada asistennya. Oh ya ada, tapi dia cerita asistennya ini nggak secanggih Om Beni. Gitu. Terus cerita gini, terus aku bilang sama istriku, percuma lah kalau cuma asistennya, nanti bolak-balik lagi. Ya, sebelum kami masuk rumahnya Om Beni ini, waktu turun dari mobil, istri saya itu udah siapin uang, suruh bawa saya di kantong saya, karena istri saya nggak bawa tas, cuma bawa HP aja, nggak bawa dompet. Dan akhirnya setelah itu, singkat cerita, kami selesai pembicaraan, ya terima kasih kalau gitu nggak usah lah, kami cari tukang pijet yang lain. Ya saya pikir selesai, kami keluar dari rumahnya dia. Begitu saya keluar dari rumahnya dia, baru beberapa langkah, hati saya itu deg-degan. Uang yang kamu udah siapin kasihkan lagi ke dia. Waduh, saya terusin jalan ini nggak enak hati saya. Istri saya tabek, balik mana? Lah boh, kok duit kok ngakekno deh, uangnya suruh ngasihkan ibunya itu. Ya wis, kalau memang Roh Kudus gerakin itu ya kasihkan aja. Ya udah tak kasihkan istri saya, kamu masuk lah, kamu kasihkan. Dan akhirnya singkat cerita, ibu ini jualan baju gitu. Dan dia masih bukan Kristen, tak tunggu di luar lama sekali. Saya tuh males masuk, tak pikir kasih uang selesai. Nggak tahu istri saya itu kesaksian di dalam. Waduh Tuhan, luar biasa, dia kesaksian KKR mungkin di dalam. Saya masuk ke dalam, apa sih ini gak karuan. Aku mau cerita gini. Dan setelah saya masuk ke dalam, ternyata udah di kalimat terakhir, ya terima kasih ya. Sambil berkaca-kaca matanya, ternyata yang kuasa Tuhan itu tahu saya ya, tahu kebutuhan saya ya. Saya bilang gitu. Dari situ saya keluar, wah hati saya sukacita. Kenapa?
Kalau saya nggak mau dikendalikan oleh Roh Kudus, nggak akan ada berkat bagi keluarga itu. Amin. Nggak akan ada sukacita bagi keluarga itu. Nggak akan ada sesuatu yang didapatkan, dan mungkin istri saya nggak bisa KKR di rumahnya dia. Karena saya yakin firman Tuhan yang ditabur seperti yang Alkitab katakan, dia akan seperti air hujan mengalir dan terus mengalir sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya yakin meskipun mungkin saat itu dia belum mau terima Yesus dan bahkan belum dibaptis, saya percaya mungkin istri saya KKR cuma beberapa menit. Saya tanya, kamu ngomong apa? Kamu ngomong firman? Enggak, aku kesaksian aja. Jadi istri saya cuma kesaksian aja. Kesaksian gini, udah selesai, uangnya dikasih keluar. Sebelum keluar dia bilang, Tuhan itu tahu ya kalau saya itu butuh sesuatu. Saya butuh uang hari ini. Wow, saya pikir luar biasa. Kalau saya nggak nurut Roh Kudus, nggak bisa jadi berkat. Nah, pada siang hari ini kita belajar. Kita jadi orang merdeka. Kita harus mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau kita mau dimerdekakan total dalam Kristus, kita harus mau dipimpin Roh Kudus. Sekecil apapun yang Roh Kudus sampaikan dalam hati kita, kerjakan aja. Nah, yang terakhir, ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Ada teman pelayanan hamba Tuhan dan anaknya kuliah di Surabaya, dan anaknya lumayan pinter, dan saya lama sekali nggak ketemu. Dan suatu saat waktu pagi saya ingat namanya dia waktu saya teduh. Terus saya tanya, Pak, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati Bapak. Oh iya, saya transfer. Dan dia bilang, Pak, terima kasih, pas banget anak saya membayar ujian. Kalau saya nggak taat sama Roh Kudus, saya nggak akan jadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, kita belajar hal-hal yang sepele saja. Mungkin kita digerakkan nggak harus kasih uang yang besar sama orang. Mungkin kita digerakkan sesuatu, datang ke orang, ke rumahnya orang untuk doain atau untuk bercerita tentang apa, kerjakan aja. Meskipun itu hal yang sepele. Pada pagi hari ini, kalau kita mengaku jadi orang yang merdeka dalam Kristus, mari kita mau dikendalikan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.